ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنبياء وهدانا إلى طريقة سيد الأولياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تجعلنا من السعداء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أزكى الأزكياء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقطوع أبي العباس أحمد بن محمد التجاني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا معاشر الأساتذة الكرماء وجميع الأخوان والأخوات المحبين والمحبات النجباء، para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, para akhwat, jemaah muslim hadirin yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dan selalu dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Faqad qala al-Malali rahimahullah, al-Imam al-Malali telah menyebutkan dalam sebuah makalahnya, ra'aitu maktuban bi khatti Syekh As-Sanusi. Aku telah melihat tertulis sebuah tulisan dengan tulisan tangan Syekh As-Sanusi, nasuhu yang teks tulisan itu berbunyi, qultu wa mimma yadullu ala anna sadira min ba'dil awliya min at-tabsyir bil jannati laisa mukhalifan bis sunnah. Beliau mengatakan, Imam As-Sanusi dalam tulisan tangannya, di antara perkara yang menunjukkan bahwa sesuatu yang muncul as-sadir, yang memuncul dari sebagian para wali Allah, dari kabar gembira dengan surga, sebagian wali memberikan kabar gembira surga, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, orang yang melihatku maka dia akan masuk ke dalam surga. Kan ada dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ada sebagian aulia memberikan kabar gembira pada pecinta dan para pengikutnya. Laisa mukhalifan bis sunnah, tidak bertentangan dengan sunnah. Itu kata Syekh Sanusi dalam, tidak bertentangan dengan sunnah. Nah, dalilnya suduru dalika min matbu'ihim alladhi innama syurrifu bil iqtida' bihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu munculnya hal itu dari orang yang mereka ikuti, orang panutan mereka para aulia yang mereka dimuliakan oleh Allah SWT, para wali dimuliakan oleh Allah SWT bil iqtida', dengan sebab mengikuti orang tersebut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga muncul dari Nabi. Hal itu, apa yang dilakukan oleh para aulia itu muncul dari bermula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad basyara jama'atan min ashabihi bi dukhulil jannah. Nabi telah memberikan kabar gembira kepada sekelompok sahabatnya dengan masuk ke dalam surga. Bahkan yang masyhur itu, yang dalam satu majelis Nabi sebutkan, yang al-asyrah al-mubasysyirin bil. Jadi ada 10 sahabat yang langsung dalam satu majelis diberi kabar gembira oleh Rasulullah masuk surga. Di antaranya khulafa al-arba'ah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Mereka adalah orang-orang yang ahli surga. Dan 6 sahabat yang lain. Itu yang dalam satu majelis. Jadi bukan hanya 10 sahabat, banyak sahabat yang juga diberi kabar gembira oleh Nabi. Seperti sahabat Bilal juga, walaupun tidak dalam satu majlis. Sahabat Bilal, Nabi mengatakan kepada sahabat Bilal bahwasanya beliau mendengar suara sandal Bilal di surga. Berarti kan sudah isyarat sahabat Bilal akan masuk ke dalam surga. Wa kana dzalika min mu'jizatihi, dan hal itu termasuk mukjizatnya Nabi. Itu mukjizatnya Nabi. Beliau memberikan kabar gembira sebagian sahabatnya masuk ke dalam surga. Itu adalah mukjizatnya Nabi. Wa qad sabata min qibali jumhuri ahli sunnah anna kullama jaza ayyakuna mu'jizatan li nabiyyin jaza ayyakuna karamatan li waliyyin. Dan sudah sahih, sudah tetap dari arah kebanyakan para ulama ahli sunnah, jumhur ahli sunnah sudah menetapkan
bahwa segala sesuatu yang bisa terjadi dalam mukjizat seorang nabi, segala sesuatu yang bisa menjadi mukjizat pada seorang nabi, maka hal itu juga bisa menjadi karomah bagi seorang wali. Nah, sesuatu yang bisa menjadi mukjizat juga bisa menjadi karomah pada seorang wali. Wa idza jaza ayyattali al-wali ala aqibati amrihi inda jama'atin minal muhaqqiqin, jaza ayyattali ala aqibati amri ghairihi bil ahram. Apabila seorang wali itu bisa melihat, bisa menerawang akibat perkaranya, akibat perkara di kalangan sekelompok para ulama muhaqqiqin, dia bisa mengetahui, menerawang apa masa depan dirinya, apa yang akan terjadi pada dirinya. Itu sekelompok, sebagian para wali diberikan oleh Allah SWT kekuatan, diberikan karomah seperti itu. Maka jaza ayyattali'a akibati amri ghairi, dia juga bisa melihat, menerawang akibat dari nasib orang lain, nasib orang lain. Itu lebih layak lagi kalau dia bisa tahu apa keadaan dirinya, apalagi orang lain. Unzur ibarat atau filjis, bisa dilihat ibarah hal ini dalam kitab Al-Jishul Kafir, karangan Syingkiti. Itu ada di situ ibarahnya lebih lengkap dan lebih jelas lagi. Intinya, apa yang bisa terjadi pada Rasulullah sebagai mukjizat, maka bisa juga terjadi pada umatnya, para aulia, sebagai karomah, sebagai karomah. Nah, itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan. Termasuk memberi kabar gembira kepada para muridnya, sebagaimana Rasulullah juga memberi kabar gembira pada ashabnya, pada sahabatnya. Maka seorang wali pun juga bisa memberikan kabar gembira pada murid-muridnya. Idza taqarrara hadza fa aqulu, apabila sudah tetap hal ini, sudah menjadi sebuah keputusan, aku katakan, kata beliau Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanin, al-fadailul lati sa'adkuruha huna arba'una fadilatan. Keutamaan-keutamaan yang akan kusebutkan di sini ada 40, kata beliau. Ada 40 keutamaan orang yang bertaalluk dengan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Arba'ata asyara minha tahsul li jami'i man ta'allaqa bisyaihi radhiyallahu anhu bil i'tiqadi wat taslimi wat ta'zimi. 14 keutamaan, ada 40. 14 keutamaan ini itu akan diperoleh oleh semua orang yang bertaalluk dengan Syekh Ahmad Tijani. Semua orang yang mengikuti dan mencintai Syekh Ahmad Tijani, walaupun tidak masuk ke dalam thariqahnya, walaupun tidak mengambil wirid zikirnya, tidak merutinkan mengamalkan zikirnya, cukup cinta saja, bertaalluk kepada Syekh Ahmad Tijani, itu akan mendapatkan 14 kemuliaan ini. Tapi bil i'tiqad, dengan keyakinan, syaratnya dengan keyakinan. Wat taslim, dan pasrah, wat ta'zim, dan memuliakan, mengagungkan. Wa tarkil i'tirad, dan tidak menentang. Wal intiqad alaih, dan tidak mengkritik Syekh Ahmad Tijani. Oh, kenapa kok begini, kok bisanya begitu? Tidak mengkritik, tidak menentang, pasrah, meyakini bahwasanya itu benar-benar kabar gembira dari Syekh Ahmad Tijani. Fi kulli syai'in daqqa aw jalla, meyakini dan tidak menentang, tidak mengkritik semua itu, kecil maupun besar, tidak dikritik, pasrah. Nah, itu syaratnya, akan dapat dia 14 keutamaan tersebut. Wa mahabbatihi wa mahabbati ahli tariqatiha, juga syaratnya akan dapat itu seorang muhibbin 14 keutamaan itu dengan mencintai Syekh Ahmad Tijani dan mencintai ahli tariqahnya, pengikut tariqahnya, para ikhwan Tijani. Tidak hanya mencintai Syekh Ahmad Tijani, tapi benci kepada para muridnya, para ikhwannya. Tidak dapat dia. Seorang muhibbin tidak akan dapat dia. Itu. Wahtiramihim wa ta'zimihim, dan juga menghormati mereka, para murid Syekh Ahmad Tijani, para ikhwan, dan memuliakan mereka, para ikhwan, karena itu adalah murid-muridnya Syekh Ahmad Tijani. Tidak hanya menghormati, memuliakan dan menghormati gurunya, tetapi membenci muridnya, tidak akan dapat. Karena seorang wali itu, sebagaimana hal Allah Subhanahu wa taala, ada ghirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
itu marah kalau ada kekasihnya, para walinya diganggu oleh seseorang. Bahkan tadi disebutkan Allah sampai menantang perang, ngajak perang orang yang memusuhi walinya. Begitu juga para wali. Para wali, ketika ada muridnya diganggu, muridnya dibenci, muridnya dicaci, maka orang yang mengganggu, orang yang benci itu akan dapat murka daripada si wali tersebut. Jadi bukan hanya mencintai wali, tapi murid-muridnya para ikhwan juga harus dicintai kalau mau mendapatkan keutamaan yang 14 tadi. Ya, cukup cinta saja, itu muhibbin. Jadi muhibbin itu tidak harus ikut wazifah, tidak ikut sudah sebagaimana sudah Anda sampaikan sebelumnya. Cukup cinta kepada Syekh Ahmad Tijani, meyakini kewalian Syekh Ahmad Tijani, cinta kepada para muridnya, cinta kepada para menghormati mereka para muridnya, tidak membenci mereka, apalagi membenci Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan cinta pada tarekahnya dengan tidak mengkritik dan tidak menentang. Wa adami idayatihim, dan tidak mengganggu mereka para murid Syekh Ahmad Tijani, para ikhwan, tidak mengganggu, tidak menyakiti para ikhwan, para murid Tijani. Wal baqiyatu tahtassu bi ahli tariqatihil mutamassikina bi awradihi. Dan sisanya yang 26 keutamaan itu khusus untuk para tarekat yang berpegang teguh pada wirid wajib tarekat, yang baiat artinya. Jadi 14 itu umum semua para muhibbin, para ikhwan dapat. Ada yang ke-26 tadi, ada 40 tadi. Dan yang ke-26 itu khusus untuk para murid Tijani yang mengambil baiat, mengambil tarekat Tijaniyah. Nah, ini akan disebutkan oleh beliau. Walau lam yajtami'u ma'ahu radhiyallahu an fi dari dunya kama fi Jawahirul Ma'ani. Walaupun mereka yang mengambil wiridnya itu, mengambil tarekah, talqin tarekatnya, tidak ngumpul bersama Syekh Ahmad Tijani di dunia ini. Tidak pernah melihat Syekh Ahmad Tijani, tidak berkumpul sama Syekh Ahmad Tijani. Nah, dia akan mendapatkan keutamaan yang 26 itu. Yang ke-40, yang beserta 16 berarti 40. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Wa hadhil fadail kulluha dhaminahan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Syekh radhiyallahu anhu. Dan semua keutamaan yang 40 ini, 40 keutamaan yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan dalam kitabnya ini, itu semuanya telah dijamin oleh Syekh Tijani radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Ahmad Tijani hanya menyampaikan saja. Yang menjamin itu Nabi. Jadi menyebutkan jaminan-jaminan adalah Rasulullah SAW menjamin keutamaan tersebut, disampaikan kepada Syekh Ahmad Tijani, kemudian Syekh Ahmad Tijani menyampaikan pada muridnya. Fahiya waqi'atun la mahalata, keutamaan tersebut pasti terjadi, tidak akan mustahil. Waqi'ah terjadi, tidak akan mustahil, pasti akan terjadi, pasti akan diperoleh oleh para ikhwan dan para pecinta tadi dengan syarat-syarat yang tersebut. Lakin bisyarti adamil amni min makrillahi wa adami rabdit tariqah, tetapi dengan syarat tidak merasa aman dari murka Allah, dan juga tidak tidak menolak tariqah, tarekat Syekh Ahmad Tijani. Jadi tidak merasa aman dari murka Allah. Jangan sampai ketika mendengar keutamaan ini langsung merasa aman, menganggap sudah aman, sudah murid Tijani, akhirnya maksiat, karena menganggap sudah menjadi murid Tijani sehingga dia menjerumuskan dirinya untuk melakukan maksiat dan meninggalkan perintah Allah, maka itu tidak akan dapat itu jaminan. Maka justru dia akan dapat ancaman su'ul khatimah. Orang yang merasa aman dari murka Allah. Para nabi yang sudah ma'asum, yang sudah dijamin oleh Allah, tidak pernah mereka merasa aman dari murka Allah. Tidak pernah mereka berhenti dari melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Meskipun kedudukan mereka yang Qala Syekhuna radhiyallahu anhu, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu mengatakan, muhadziran li ashabi, mengingatkan para ashabnya, para muridnya. Guru kita Syekh Ahmad Tijani berkata mengingatkan para muridnya, wa mursyidan lahu, dan memberikan petunjuk kepada mereka.
aqulu lakum inna sayyidal wujud sallallahu alaihi wasallam dhaimina lana anna man sabbana wa dama ala dzalika wa lam yatub la yamutu illa kafiran. Aku katakan kepada kalian, ini kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidul Wujud ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin untuk kami, untuk beliau menjamin untuk kami bahwa man sabbana, barang siapa mencela kami, mencaci kami dan terus dalam keadaan itu dama ala dzalika walam yatub, dan dia tidak bertobat sampai mati, la yamut illa kafir, tidak akan mati kecuali dalam keadaan kafir. Orang yang mencela, mencaci Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan dia tidak bertobat terus-menerus melakukan hal itu, dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan kafir. Ini jaminan Rasulullah untuk Syekh Ahmad Tijani. Wa aqulu lil ikhwan, dan kukatakan kepada para ikhwan. Ini kemudian nasihat beliau kepada para ikhwan, para orang-orang yang mengambil tarekahnya, mengambil baiat kepada tarekahnya. Innaman akhadha wirdana wa sami'a ma fihi min dukhulil jannati bila hisab wala iqab wa annahu la tadurruhu ma'siyatun fataraha nafsu fi ma'asillah wattakhadha dzalika hibalatan ilal aman min uqubatillah albasahullah qalbahu bawdana hatta yasubbana. Sesungguhnya kata beliau, orang yang mengambil wirid kami bai'at tariqah, masuk ke dalam tariqah Tijaniyah, lalu dia mendengar keutamaan yang ada dalam tariqah Tijaniyah dari masuk surga tanpa hisab, tanpa iqab. Kemudian ketika mendengar dia jaminan masuk surga tanpa hisab, lalu dia menjerumuskan dirinya, taraha, melemparkan dirinya ke dalam maksiat Allah dengan beranggapan bahwasanya dia sudah aman karena sudah menjadi murid Tijani, dan dia jadikan hal itu hibalatan, sebagai tali untuk merasa aman dari siksa Allah, karena sudah menjadi murid Tijani merasa aman dia, sehingga dia melakukan maksiat karena bersandar pada jaminan Syekh Ahmad Tijani. Albasahullah qalbahu, maka Allah akan jadikan hatinya bodana. Allah akan letakkan ke dalam hatinya rasa benci kepada kami, sampai dia pun akan mencela kami. Akan menjadikan oleh Allah benci kepada Syekh Ahmad Tijani dan akan mencela Syekh Ahmad Tijani. Fa idza sabbana amatullah kafir. Apabila dia mencela kami, mencaci kami, maka Allah akan matikan dia dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Sebagaimana sudah dijamin oleh Nabi tadi, orang yang mencela Syekh Ahmad Tijani, mencaci Syekh Ahmad Tijani, kalau dia tidak bertobat terus-menerus seperti itu, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan kafir. Begitu juga, maka diingatkan oleh Syekh Ahmad Tijani, para ikhwan yang merasa aman dari murka Allah setelah dia mendengar jaminan-jaminan dari Syekh Ahmad Tijani, maka Allah akan jadikan hatinya benci kepada Syekh Ahmad Tijani dan mencela Syekh Ahmad Tijani, dan dia akan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Fahadaru min ma'asillah wa uqubati. Kemudian beliau mengingatkan, Syekh Ahmad Tijani mengingatkan, berhati-hatilah kalian semua dari maksiat kepada Allah, dan berhati-hati kalian dari sanksi Allah Subhanahu wa taala, dari siksa Allah. Wa man qadallahu alaihi minkum bidzambin wal abdu ghairu ma'sum. Barang siapa memang ditakdirkan oleh Allah untuk berbuat dosa, karena memang hamba kan kita tidak maksum, manusia ini tidak maksum, para nabi yang maksum. Fala yaqrubannahu illa wa huwa baqil qalbi qaipun min uqubatihi wassalam. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah SWT bermaksiat, melakukan pelanggaran, karena kita kan tidak masum, maka kata Syekh Ahmad Tijani, ketika dia melakukan, hendaklah dia tidak mendekati itu kesalahan, dosa tersebut, kecuali dalam keadaan hatinya menangis. Ketika melakukan dosa itu dalam keadaan hatinya menangis dan takut dari sanksi Allah. Jangan sampai dia merasa aman dari muka Allah ketika jadi. Yang pertama itu keutamaan bagian yang pertama, yaitu yang umum, untuk umum, yang 14 tadi, yang akan diperoleh oleh setiap pencinta Syekh Ahmad Tijani dan juga semua para ikhwan, huwa mautuhum alal Islam wal imani. Mereka akan mati dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Orang yang mencintai, berta'alluq dengan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu akan ada jaminan mati dalam keadaan iman Islam ini. Siapa saja yang mencintai beliau dengan tadi syarat, dengan tidak merasa aman dari murka Allah, tidak mengkritik dan tidak menentang, ini yakini akan keutamaan ini, tidak akan mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Asaniyah, keutamaan yang kedua,
ayyukhaffifallah anhum sakaratil mauti. Allah akan meringankan dari mereka sakaratul maut. Innal maut la sakarat. Kata Rasulullah, sesungguhnya maut itu ada sakarat yang membuat menyusahkan. Mati itu tidak mudah, sakit. Sehingga Rasulullah pun berkeringat ketika beliau ingin dicabut rohnya oleh Allah SWT. Para pecinta Syekh Tijani ya, itu ada tambahan lagi lebih diringankan. Sakarat mautnya itu akan diringankan oleh Allah SWT. Itu keutamaan yang kedua. As-salisa, yang ketiga dari 14, alla yarawna fi quburihim illa ma yasurruhum. Mereka tidak akan melihat di dalam kuburan mereka kecuali sesuatu yang menyenangkan mereka. Jadi tidak akan melihat hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kuburannya, akan melihat sesuatu yang menyenangkan. Ini keutamaan yang ketiga dari untuk para pecinta, orang yang bertaalluk kepada Syekh Ahmad Tijani. Ar-rabi'atu, yang keempat, ayyu amminahumullah ta'ala min jami'i anwa'i azabihi wa takhwifihi. Allah memberikan keamanan kepada mereka, para pecinta, orang yang bertaalluk kepada Syekh Ahmad Tijani. Allah akan berikan keamanan kepada mereka dari semua macam siksanya dan ancamannya. Semua macam siksa, takhwif, ancaman atau dari hal-hal yang menakutkan. Wa jami'i syurur minal maut ilal istiqrar fil jannati. Dan semua kejahatan, semua keburukan, sejak kapan? Mulai sejak mati sampai menetap ke dalam surga. Kan itu mulai ketika mati itu berbagai macam ahwal, goncangan, berbagai macam keburukan yang akan terjadi itu, terutama di alam kubur itu. Banyak kejadian-kejadian yang akan menimpa orang yang masuk ke dalam kubur, sehingga dalam riwayat Sayyidina Utsman itu bin Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengar Nabi bercerita tentang alam kubur, beliau langsung menangis. Ya. Tapi kalau Nabi bercerita tentang neraka, tidak, biasa saja. Tapi kalau tentang kubur itu beliau menangis. Kenapa? Karena kata beliau, kubur itu penentu. Kalau sudah dikubur disiksa, maka alamat di akhirat pasti disiksa, pasti lebih sengsara dia. Itulah diantara kenapa kita, para ulama kita mengajarkan adanya tahlil, adanya sembahyang, unsul mayit, unsi, salat unsi katanya. Itu dalam rangka menolong mayit supaya diberikan kesenangan oleh Allah, tidak dipersulit di alam kubur. Kita doakan, kita sampai 7 hari, sampai 40 hari, itu semuanya bukan hanya sekedar tradisi, tapi ada maksud di dalam itu adalah untuk membantu si mayit itu. Karena di dalam supaya nanti mungkin ada dosa-dosanya dihapus oleh Allah SWT, sehingga dia tidak disiksa di kuburannya. Supaya nanti ketika di akhirat dia selamat. Al-khamisatu, jaminan yang kelima untuk para orang yang bertaalluk, pecinta Syekh Ahmad Tijani, ayyaghfirallahu lahum jami'a dunubihim ma minha wa mad'afa. Allah akan mengampuni semua dosa mereka yang telah lalu dan dosa yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertaalluknya dia kepada Syekh Ahmad Tijani. Itu salah satu permintaan Syekh Ahmad Tijani ketika diperintah oleh Rasulullah untuk berdakwah. Karena yang pernah sering saya sampaikan, Syekh Ahmad Tijani kan minta jaminan Rasulullah, ya Rasulullah, kalau keluarannya aku berdakwah ini tidak bisa menjadi penyelamat bagi para ahli maksiat, maka apa faedahnya aku berdakwah? Kemudian kata Rasulullah, engkau akan menjadi penyelamat bagi ahli maksiat yang bertaalluk kepadamu. Para ahli maksiat yang bertaalluk kepadamu, artinya mencintaimu, engkau akan menjadi penyelamat. Jadi Syekh Ahmad Tijani ini merupakan suatu anugerah Allah untuk umat akhir zaman, untuk umat akhir zaman.